Firman Tuhan hari ke-326 Oktober tahun 2024. Injil Matius pasal 13 ayat 13, perikop, mengapa Yesus memakai perumpamaan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-300, tanggal 26 Oktober 2024, diambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 13 dengan perikop, mengapa Yesus memakai perumpamaan. Perikop sebagai nats atau ayat pada hari ini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Itulah ayat hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan 24. Pembangunan kota Yerusalem dihentikan. Bacaan malam diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 6. Nasib orang jahat dan orang benar atau orang baik. Nah, kita tetap mengacu pada pedoman kita selama bulan Oktober, ya. Kita telah memakai topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dijabarkan dalam Roma 12 ayat 1, yaitu nasihat daripada Rasul Paulus ke jemaat Roma. Demikian bunyinya Roma 12 ayat 1. Sebab itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan di hati Allah. Itulah ibadahmu sejati. Nah, sekarang kita dihadapkan di sini adanya ibadah sejati, yaitu dikatakan menyerahkan hidup sebagai persembahan yang hidup dan benar. Bagaimana perincian kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup? Tentu ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau vertikal, kita berhadapan dengan Tuhan, dan horizontal berhadapan dengan sesama manusia. Maka Yesus mengatakan dalam Markus pasal 12 ya, ayat 30 sampai 31 ya, dikatakan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Itulah hidup kita dengan hati, jiwa, kekuatan, dan budi. Akal budi. Nah, kemudian
Horizontal, yang tadi vertikal, kasihanilah Tuhan Allahmu. Horizontal, kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ini adalah merupakan kesimpulan Tuhan Yesus dari 10 firman Tuhan yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai dalam batu loh. Maka disimpulkanlah dari ke-10 hukum tersebut, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Kemudian cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah persembahan yang hidup. Hidup kita persembahkan dengan persembahan yang hidup, dengan mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia. Nah, kemudian dikatakan hidup dan benar. Benar adalah mengacu pada pribadi Yesus. Kenapa mengacu pada pribadi Yesus? Karena dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, ya, Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kebenaran yang hakiki ada pada diri Yesus. Dan ada pada diri Yesus itu sudah mewakili Allah. Jadi tidak perlu lagi kita ragukan bahwa Yesus itu adalah sama dengan Allah. Dan dialah kebenaran yang hakiki, ya. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Jadi hidup dan kebenaran adalah Yesus. Maka dari masalah tersebut datanglah Martin Luther sebagai tokoh gereja, ya, yang membuat, ya, yang memisahkan dari Katolik dengan Protestan adalah Martin Luther. Karena dia membuat reformasi. Maka ajaran Martin Luther yang paling pokok digambarkan dalam 3 bagian. Yang pertama, ya, dikatakan adalah sola gratia. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Ini kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Nah, dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau yang sombong, ya. Jadi tidak ada artinya kita sombong kalau keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha, ya. Itu anugerah keselamatan itu. Nah, kemudian dalam kedua dikatakan sola fide. Kita dibenarkan hanya karena iman percaya. Percaya pada Yesus tidak akan kehausan. Datang kepada Yesus tidak akan kelaparan. Yohanes pasal 6 ayat 35. Nah, apa disebut di sini? Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa
datang kepadaku, ia tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan kehausan lagi. Jadi haus dan lapar itu bisa hilang apabila kita bersama dengan Tuhan Yesus. Hilang haus dan lapar adalah secara spiritual. Itu kita nikmati life after life. Artinya hidup setelah kehidupan saat ini. Kalau kehidupan saat ini masih tetap haus dan lapar, itu tetap. Tapi kalau sudah hidup setelah hidup, itulah dikatakan Yesus, akulah roti yang hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan, percaya kepadaku tidak akan kehausan, kekal selama-lamanya dan abadi. Nah, kemudian poin yang ketiga dikatakan oleh Martin Luther adalah sola scriptura. Apa itu sola scriptura? Hanya Alkitab yang bisa memberikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kedua, yang tadi dicatat dalam firman Tuhan. Sola gratia, Efesus 2 pasal 8 sampai 9. Ya. Sola fide, iman, ya, kita dibenarkan karena iman, ya, adalah Yohanes 6 ayat yang ke-35. Nah, kemudian juga Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti kita dibenarkan karena iman percaya kepada Tuhan. Datang kepada Yesus tidak akan kelaparan, percaya kepada Yesus tidak akan kehausan. Nah, itu tertulis semua di dalam Alkitab. Ya. Nah, Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia. Dia itu siapa? Allah Bapa di surga, yang telah mengutus aku. Jadi yang telah mengutus Yesus datang ke dunia ini. Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, apa yang terjadi? Begitu Yesus bangkit dari air, langit terbuka, ada suara dari atas mengatakan, inilah anak kesayanganku, kepadanya aku berkenaan dan dia menyenangkan hatiku. Jadi kalau kepada Yesus Allah sudah berkenan, berarti Allah itu sama dengan Yesus. Hanya rahasia Tuhan yang tidak menyatakan bahwa akulah Allah yang di surga itu yang datang ke bumi, itu tidak. Karena kenapa? Karena bangsa Israel sudah takut kalau melihat Allah secara langsung. Karena sudah dibuktikan waktu di Gunung Sinai. Pada saat Musa menerima firman Tuhan, Allah datang dengan tiang awan pada siang hari menggelegar dan datang pada tiang api pada malam hari. Siapa yang berani mendekati tiang api dan tiang awan yang begitu kencang? Ya mungkin kalau dikatakan angin apa tuh ya? Yang sekarang ini adalah angin puting beliung. Ya, ini awan yang menggemetar ya, dan itu pasti bergerak awan ya. Karena kalau kita lihat awan yang kencang itu bisa menjatuhkan pesawat. Apalagi tiang api yang datang, siapa yang berani dekat? Maka bangsa Israel mengatakan, Musa, kami jangan berhadapan dengan Tuhan Allah. Biarlah kau sendiri yang berhadapan dengan Tuhan Allah. Dan kami percaya apa yang Tuhan katakan kepadamu, kami lakukan. Wah.
Allah senang. Oh udah, oke kalau begitu katanya. Maka dengan janji itu, dan Allah pun tidak mungkin mengatakan dia datang ke dunia. Tapi kita yang punya pikiran logik, yang berpikir dewasa, kalau sudah dikatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tapi melalui aku. Lalu terus melalui siapa kita pergi kepada Bapa? Gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Harus satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus sebagai jalan. Nah, jadi di dalam Yohanes 6 ayat 38 tadi katakan bahwa sebab aku telah turun dari surga. Jadi dia turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak dia, Allah yang telah mengutus aku. Jadi kehendak Allah yang mengutus Yesus datang ke bumi. Kenapa dia harus dilahirkan oleh Maria? Ya, memang manajemen itu tidak boleh disalahartikan, karena kalau manusia di dunia ini harus hidup dari seorang perempuan lahir, karena sudah dari sononya waktu Adam berdosa dengan Hawa, maka manusia harus melahirkan. Nah, Yesus pun harus seperti itu karena dia adalah manusia biasa dan Tuhan 100%, manusia 100%. Itu yang perlu kita sikapi. Nah, sedangkan inilah yang mengatakan bahwa sebab aku telah turun dari surga. Artinya Yesus turun dari surga, tapi bukan untuk melakukan kehendaknya, tapi kehendak yang mengutus dia. Jadi kalau kita bilang ini sandiwara, bukan sandiwara, memang itulah yang sebenarnya, ya. Nah, jadi dikatakan oleh Yesus, aku telah datang dari surga, turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak dia yang telah mengutus aku. Nah, kemudian maka dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakannya, kata Yesus kepada Thomas dan Filipus, ya, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi dalam hal ini adalah jelas bahwa satu-satunya jalan untuk menuju Allah adalah Yesus. Dan dia akan datang menghakimi manusia, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Itu jelas dalam iman kepercayaan kita yang selalu kita sampaikan setiap hari Minggu. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya, yang tadi adalah merupakan pedoman kita selama bulan Oktober. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 13. Mengapa Yesus memakai perumpamaan dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 50? Itu semua kebanyakan perumpamaan diberikan oleh Yesus. Mengapa? Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran penting tentang kerajaan Allah. Jadi, kenapa Yesus memakai perumpamaan? Untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran penting tentang kerajaan Allah. Maka dia memakai perumpamaan. Jadi menggambarkan kerajaan Allah. Melalui cerita yang sederhana namun mendalam, ya, ia mengundang pendengar untuk merenungkan makna yang lebih dalam dan ajarannya, ya. Jadi
dengan perumpamaan itu akan semua orang mendengar dan mengerti lebih dalam. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti orang Batak dalam acara adat, dalam perkawinan, atau dalam menasehati anak yang mau berangkat ke kota, itu ditaruh di atas makanan, diberikan makanan, dan dibuatkanlah peribahasa yang bisa masuk di dalam pikiran orang yang diberikan nasihat. Seperti apa contoh? Waktu kita mau merantau, ada pesan moral atau peribahasa dari orang tua. Apa itu? Ya. Nah, dikatakan seperti ini. Patun hanguluan tois hamatean. Apa artinya? Kesopanan kita akan membawa kehidupan. Kalau kita sopan santun terhadap semua orang, maka kehidupan akan berada dalam diri kita. Kita menjadi hidup yang baik. Kita sopan, hormat, jalan pun selalu pakai tangan, ya, hormat. Nah, kemudian dikatakan tois hama goat. Apa itu tois? Cuek, masa bodoh, ya. Maka ada orang mengatakan, ya, dosa yang paling besar dalam hidup ini katanya adalah apabila kita masa bodoh terhadap sesama, cuek, tidak menghiraukan. Ini bisa menimbulkan kematian katanya dalam pepatah orang Batak. Maka patun hanguluan tois hamatean. Sopan santun membawa kehidupan, tapi kita cuek dan masa bodoh akan bisa membawa kematian. Maka jangan pernah kita masa bodoh dalam hidup ini. Ya. Jangan masa bodoh. Selalu adalah empati dan simpati. Nah, kemudian ada lagi, ya. Joloni dilat bibir, asa nidok hata. Ya. Bibir itu selalu, lidah kita tuh nempel di lidah. Ya. Jadi artinya jilat dulu bibir, nggak gini ya, baru bicara. Artinya berpikir dahulu, baru berbicara. Jadi itulah perumpamaan peribahasa-peribahasa yang baik dari orang tua waktu memberangkatkan anaknya pergi ke merantau. Dan yang ketiga ada lagi itu kemenangan pribadi, ya, dalam diri manusia, yaitu nilaka tujolo sinarihon tupudi. Kita melangkah ke depan tapi tetap memikirkan yang di belakang. Jangan asal melangkah, jangan asal cepat, ya. Kita pikirkan yang di belakang. Nah, itulah yang bisa disampaikan. Maka Yesus pun memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk lebih mendalami kepada manusia. Makanya dia memberikan perumpamaan. Dan ini orang bangsa Indonesia kita pun, khususnya orang Batak, itu sangat kental dengan perumpamaan, khususnya dalam perkawinan, marhata sinamot, dan setiap pembicaraan selalu dimulai dengan perumpamaan. Ya. Nah, ada lagi seperti perumpamaan contoh, nidurung situma las dapo pora-pora, ya. Molo burju marhuria, ya. Molo niturun hatani hula-hula, na pogosian boi gabe mamora. Jadi artinya kau bisa kaya kalau kau hormat kepada orang tuamu, khususnya pihak hula-hula. Itulah artinya. Dan dengan perumpamaan itu orang makin mendalam, makin mengerti. Jadi kalau di durung situma itu artinya kalau kita pakai durung, ya, mengambil ikan yang kecil-kecil itu, ya, yang kecil-kecil, ya. Nah, tapi yang dapat adalah lebih besar, bukan
si tumak yang kecil, yang lebih besar. Nah, meloni turut hatani hula-hula napa usia bui mamor. Kalau kita menurut kepada orang tua daripada istri perempuan itu hula-hula, maka tadinya miskin bisa jadi kaya. Nah, artinya hormatlah kepada hula-hula dan orang tua daripada istri kita untuk kalau kita menjadi kaya. Nah, jadi itulah arti daripada perumpamaan di sini. Nah, kemudian seperti Yesus mencontohkan seperti penabur. Bagaimana seorang penabur dicontohkan? Orang menabur benih, ya, di jalanan, ya, di jalanan, benihnya itu di jalanan. Dia tumbuh, tapi habis dimakan oleh binatang. Ya, tidak berhasil. Kedua, ya, menabur benih di atas batu. Nah, itu dikatakan hidup segan, mati tak mau. Nah, yang ketiga, menabur benih pada semak berduri. Dia hidup tapi dihimpit oleh semak-semak berduri. Ya. Dan terakhir dikatakan menabur benih di atas tanah yang subur, dia tumbuh baik dan bisa dipanen dengan sempurna. Apa arti daripada perumpamaan tersebut? Jadi Yesus mengatakan sama dengan firman Tuhan disampaikan kepada orang, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Ya. Jadi artinya tidak ada yang bisa dimengerti, tidak ada masuk dalam pikirannya, terbuang begitu saja. Dia tidak memiliki firman Tuhan, tapi dia mendengar. Nah, maka dalam Yakobus pasal 22 ayat 1 dikatakan, ya, Yakobus 1 ayat 22 dikatakan bahwa jadilah pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kau sama dengan menipu diri sendiri. Artinya, kalau kita mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankannya, itu sama dengan menipu diri sendiri. Nah, tadi dikatakan penabur yang menabur benihnya di pinggir jalan dan tumbuh tapi mati dimakan oleh binatang-binatang dan tumbuhan, tidak ada artinya. Artinya firman Tuhan itu masuk sama dia tapi tidak ada artinya sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, menabur benih di atas batu, dia tumbuh tapi tidak berkembang. Hidup segan, mati tak mau. Nah, jadi kalau dia memberikan firman Tuhan itu, ya, tidak berkembang dan tidak menjalankan, sama dengan hidup segan, mati tak mau, tidak berkembang. Nah, kemudian firman Tuhan itu diterima, tapi dia dihimpit oleh belenggu-belenggu di sekelilingnya dalam semak berduri. Bahkan lebih kencang pengaruh luar daripada dia sendiri. Dia rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin segala macam, tapi dia rajin ke diskotik, rajin ke karaoke, rajin ke, ya, menyembah berhala, tapi rajin juga menyembah Tuhan. Nah, ini yang dikatakan itu seperti itulah kerajaan Tuhan itu tidak akan bisa sampai dia terus. Tetapi yang baik adalah benih yang ditabur kepada tanah yang subur dan yang baik. Dia akan tumbuh, berkembang, dan bisa dipanen. Nah, demikian juga lah katanya kerajaan surga. Untuk mendapatkan the news of Jerusalem, yaitu menabur benih di tanah yang subur dan baik, dijaga. Artinya, itulah dikatakan tadi, persembahan yang hidup dan benar. Nah, itulah makanya Yesus membuat perumpamaan menggunakan bagaimana, ya, berbagai orang menerima firman Tuhan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada keadaan hati mereka, yang menunjukkan pentingnya respon terhadap ajaran Tuhan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang menjadi pedoman kita. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, Matius 13 ayat 13.
apa makna dan pesan moral dalam perumpamaan tersebut, ya. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 13 terdapat pesan yang mendalam mengenai pentingnya penerimaan dan pemahaman ajaran Allah. Itu. Nah, kemudian ayat tersebut, ya, mengatakan bahwa Allah berbicara kepada banyak orang dengan cara yang membuat sebagian dari mereka tidak mengerti. Jadi sebagian dari mereka tidak mengerti. Nah, itu tadi. Melihat tapi tidak melihat. Mendengar tapi tidak mendengar. Tidak mengerti sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa kebenaran spiritual, ya, seringkali sulit diterima oleh mereka yang tidak mempunyai hati yang terbuka. Jadi kalau dalam menerima firman Tuhan, kita tidak memilih-milih, ya, siapa pembicaranya, tetapi apa yang dibicarakan. Nah, ini sering orang kalau mau gereja ditanya dulu, siapa pengkhotbahnya? Asin tua, wah nggak usah ke gereja lah. Dan kemudian ditanya lagi, siapa pengkhotbahnya? Pendeta ini, oh ya rajin. Nah, ini tidak boleh. Karena siapapun pengkhotbahnya, firman Tuhan itu adalah abadi. Tidak berbeda. Yang disampaikan oleh pendeta, yang disampaikan oleh sintua, ini oleh siapapun. Kalau dia menyampaikan firman Tuhan, itu adalah mewakili Allah berbicara kepada kita. Jadi setiap kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan penyampaian itu disampaikan oleh siapa? Membawa firman Tuhan itu. Itulah dikatakan banyak orang tidak mengerti. Nah, seringkali sulit diterima. Nah, dalam konteks ini banyak para teolog, ya, jadi ahli-ahli teolog ini sepakat bahwa perumpamaan ini, ya, menegaskan bahwa sikap manusia sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebenaran seperti tertulis dalam Matius 13 ayat 14 sampai 15. Apa dikatakan? Yesus mengatakan bahwa hati mereka telah nampak keras sehingga mereka tidak dapat melihat, ya, mendengar atau memahami karena hatinya keras, tidak ada keterbukaan. Ini, ya, yang disampaikan oleh para teolog sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebenaran seperti tertulis dalam Matius 13 ayat 14. Karena hatinya keras, tidak terbuka untuk menerima firman Tuhan. Itu bisa menjadi polemik. Nah, kita diajarkan untuk selalu menjaga hati kita yang tetap lembut, ya, dan terbuka terhadap firman Tuhan. Jadi keterbukaan dan kelemah lembutan menerima firman Tuhan, itulah dasar. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan, ya, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dan memberikan lapang jalan Tuhan dalam diri kita. Artinya kita berikan Tuhan masuk dalam diri kita sehingga kita bisa mengucap syukur. Itu kalau kita mau menerima firman Tuhan, siapapun itu pembicaranya. Nah, kemudian dalam ayat 6, ya, Yesaya 6 ayat 9 sampai 10, dulu hati keras ini pernah disampaikan oleh Tuhan Allah, ya, pada waktu Nabi Yesaya bermimpi melihat Tuhan dan Yesaya takut, tetapi Yesaya mengatakan, utuslah aku
Jadi dia siap karena Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus dan siapa yang akan memberitakan firman Tuhan. Yesaya mengatakan bahwa utuslah aku. Dia siap. Nah, maka dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 pesan Allah pada Yesaya ya, pada umat, kamu akan terus mendengarkan tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus memperhatikan tapi tidak tahu apa-apa. Ini kemudian kata Tuhan, tunjukkanlah pikiran mereka, tulikan telinganya dan butakan matanya, supaya mereka yang melihat mendengar ya, atau mengerti. Jadi itu sudah ada di dalam Yesaya ya, bahwa sudah memang ada yang seorang sengaja ditulikan matanya, ditulikan telinganya, dibutakan matanya, nah, supaya mereka nanti tahu bahwa kuasa Allah itu lebih bagus. Nah kemudian dalam Injil Matius 13 ayat 13, karena itu aku berkata kepada mereka ya, dalam perumpamaan, sebab mereka melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar, dan tidak mengerti. Ini yang disampaikan Yesus perumpamaan itu kepada umatnya. Mereka melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar, dan tidak mengerti. Jadi kata Yesus. Nah, dalam ayat ini ya, Yesus menjelaskan bahwa kebenaran dari firman Tuhan seringkali ya disampaikan dalam bentuk yang tidak mudah dipahami oleh semua orang. Jadi sering memang disampaikan tidak mudah dipahami oleh semua orang. Nah, ini menunjukkan bahwa penerimaan ya, dan pemahaman terhadap ajaran Tuhan sangat bergantung pada keterbukaan hati seseorang. Jadi adanya keterbukaan, hanya keterbukaan hati seseorang yang bisa menerima firman Tuhan. Bagaimana bisa kita terbuka hati kita? Itu adalah tugas daripada Roh Kudus yang bisa membuka hati kita dalam menerima firman Tuhan. Untuk mendengar dan memahami ya, saat hati keras kita cenderung ya menutup diri dan dari pesan ilahi yang berharga. Jadi dengan sifat hati yang keras ya, itu adalah menutup pesan daripada ilahi yang sangat berharga. Jadi mari terbuka kita menerima firman Tuhan. Nah, perumpamaan ini menguatkan kita untuk selalu menjaga hati kita agar tetap peka terhadap ajaran Tuhan. Nah, ketika kita berusaha untuk terbuka dan siap menerima firman-Nya, kita akan lebih mampu mengalami kebenaran spiritual yang Dia sampaikan kepada kita, sekaligus mengalami transformasi di dalam hidup kita. Nah, jadi dikatakan tadi adalah dengan keterbukaan. Ya. Maka ada istilah mengatakan mendengar untuk memahami, bicara untuk dipahami. Kalau falsafah ini kita pakai dalam setiap kita pertemuan dengan siapapun, maka saya yakin spiritual capital kita akan mampu menerap apa yang diberikan oleh para pengkhotbah. Jadi mendengar untuk memahami. Artinya, kalau kita tidak mendengar, kita tidak paham.
Kemudian bicara untuk dipahami, artinya dia berbicara untuk kita pahami. Dan pembicara pun menyampaikan pesan untuk dipahami oleh orang. Inilah kuncinya. Mendengar untuk memahami, bicara untuk dipahami. Jadilah pelaku firman Tuhan. Nah, ini Yakobus 1 ayat 22 dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi orang yang mendengar firman tapi tidak menjalankan sama dengan menipu diri sendiri. Itulah dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Itulah maka Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan untuk dimengerti oleh orang. Bagaimana kita mengerti perumpamaan tersebut? Buka hati kita dan terima firman Tuhan, maka dia akan menjadi menguatkan iman spiritual kita menjadi kuat dan memahami apa makna daripada perikop tersebut. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Esra pasal 4 ayat 17 sampai 24. Ini sangat menarik ini. Kemarin ya, pembangunan kota Yerusalem itu rencananya mau dihentikan. Kemarin itu masih berencana, maka ya para gubernur Rehum dan sekretaris provinsi Samsai itu mengirim surat kepada Raja Astasasta, ya, itu Raja Persia, ya, dan mereka mempunyai alasan bahwa Yerusalem itu adalah perusuh, penduduknya keras kepala, pemberontak, maka itu perlu dihancurkan, maka itu sudah Yesus bukan Nesa. Mereka tidak tahu bahwa Yerusalem itu adalah rumah Tuhan yang dibangun untuk Tuhan. Tapi kenapa hancur? Kenapa dibiarkan Tuhan hancur selama 70 tahun? Karena banyak raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan. Jadi Tuhan sangat memikirkan bangsa Israel. Kalau tidak setia, dia hancurkan. Tapi masih ada yang setia, dibuang ke Babel. Itu dipelihara oleh Tuhan. Nah, maka dikembalikanlah bangsa Israel oleh Raja Kores dan disuruh untuk membangun rumah ibadah. Namun begitu dimulai pembangunan rumah ibadah, masih banyak pejabat-pejabat dari kerajaan Persia itu yang iri, ya, yang artinya mereka memikirkan duniawi. Kalau nanti dibangun, kalau Yerusalem yang kuat kotanya baik, wah kita kehilangan pajak, kehilangan satu provinsi Efrat Barat katanya, dan selama ini sudah memberikan pajak kepada Persia. Inilah masalah yang mereka lakukan. Nah, sehingga dengan surat gubernur Rehum dan Samsai sebagai sekretaris provinsi, ya, dan rekan-rekan mereka, ya, yang tinggal di Samaria dan melalui kata-kata lain dan di provinsi Efrat dengan kota-kota lain di provinsi Efrat, ya, mereka mengirim surat kepada Raja Persia dan surat mereka untuk menghentikan, ya, pembangunan kota Yerusalem. Nah, kemudian pada ayat hari ini, ya, itu diterima surat itu oleh Artasasta, Raja Persia, diterima dan menjawab surat tersebut, ya. Maka keluarlah perintah untuk menghentikan pekerjaan orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali, ya, sampai aku memberi perintah lain. Nah, ini kata daripada Raja Artasasta. Maka perintah dikatakan, laksanakanlah perintah itu dengan segera supaya jangan bertambah besar lagi kerugianku. Nah, kerugiannya itu artinya nantinya tidak bayar pajak, itu maksudnya, ya.
Nah, setelah surat itu, Artasastra itu ya membacakan kepada Gubernur Rehum dan dibacakan semua surat itu, maka bahwa pekerjaan pembangunan Jerusalem itu dihentikan rumah Tuhan, maka diperintah pembangunan rumah Tuhan telah dihentikan dan tidak diteruskan sampai tahun kedua pemerintahan Darius, Raja Persia. Jadi akhirnya dihentikanlah pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Namun bangsa Israel tidak akan berhenti di sini. Kita akan melihat episode berikutnya bagaimana kelanjutannya. Walaupun itu dihentikan dengan rasa iri dan rasa dengki oleh bangsa Babel, ya, dan yang 127 provinsi di kerajaan Persia, ya, mereka takut kalau Yerusalem dibangun jadi besar, dia tidak lagi bayar pajak. Memang mereka, karena Israel begitu dibangun kokoh, kita lihat kerajaan Salomo pada waktu dia setia kepada Tuhan, mana ada bisa menantang dia. Dia tegar. Tapi begitu Raja Salomo tidak lagi memimpin, digantikan oleh raja-raja yang lain, mulailah mereka berpaling kepada Baal dan tidak mengindahkan pesan nabi-nabi yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Khususnya Nabi Yeremia yang berpesan kepada Zedekia yang jelas-jelas dipesankan oleh Tuhan Allah. Jangan lawan Babel, kata Tuhan. Menyerahlah kamu dan keluargamu supaya kamu hidup. Tapi ditantang oleh raja. Tidak, dia egois seperti dunia ya. Akhirnya dia mati. Anaknya semua mati disembelih Raja Babel ya, oleh Nebukadnezar. Pegawainya pun semua disembelih. Dan Zedekia dibutakan matanya dan dirantai pakai rantai tembaga, masuk dalam penjara. Itulah kalau orang tidak menurut kepada Allah. Namun itu tidak dimengerti oleh Raja Babel. Dianggapnya Zedekia itu pemberontak, perusuh di Yerusalem. Makanya diangkut. Dia tidak tahu dia itu bisa kena dihajar oleh Babel karena Tuhan ya mengizinkan dan tidak mendengar kata-kata Tuhan. Jadi bukan karena dia pemberontak dan ini bukan. Karena dia tidak mendengar kata Tuhan maka dia hancur. Kalau dia mendengar tidak akan hancur. Dia pasti hidup. Nah itulah sering jadi relung-relung sunyi hati ini perlu kita dengarkan. Karena begitu Tuhan mengembuskan napas pada diri kita, Tuhan berada dalam diri kita. Dan Tuhan tidak mau kita membuat dia kecewa. Jangan sampai kalau kata Tuhan, kau tinggalkan aku meninggalkan kamu. Kalau kamu ya mengikuti aku mengikuti kamu. Jangan sampai seperti itu. Tetaplah kita seperti Daud, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu yang perlu kita ingat ya. Nah, jadi pembangunan kota Yerusalem itu jadi dihentikan. Untuk kelanjutan daripada perikop ini, mari kita lihat dalam perikop hari Senin ya, lanjutan daripada ayat ini. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 6. Nah, nasib orang jahat dan orang baik. Nah, apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Nasib orang jahat dan orang baik. Nah, kitab ini memberikan pesan yang kuat mengenai perbedaan perilaku orang jahat dan orang baik, serta harapan bagi mereka yang percaya pada Tuhan. Jadi jangan iri melihat orang jahat punya harta atau seenaknya di dunia ini. Jangan iri, biarkan, ada konsekuensinya. Jangan iri kepada orang kaya yang punya harta banyak ya. Nah, maka Yakobus mengatakan, orang kaya, pesan pada orang kaya, Yakobus ya,
Apa katanya? Bahwa hai orang kaya, jangan sampai hartamu digigit oleh rayap dan termakan oleh tasik. Nah, sebaiknya pakailah hartamu itu untuk kebaikan semua orang. Nah, di sini pun dikatakan orang jahat dan orang baik. Kita jangan iri kepada orang jahat. Kitab ini memberikan pesan yang kuat mengenai perbedaan perilaku orang jahat dan orang baik, serta harapan bagi mereka yang percaya pada Tuhan. Nah, dalam ayat ini kita diajarkan untuk tidak iri pada orang-orang yang berbuat jahat, karena akhir mereka tidak akan baik. Sedangkan yang menyerahkan diri kepada Tuhan akan mendapatkan berkat dan pemeliharanya. Jadi dalam rinciannya kita lihat. Nah, dalam ayat 1 dikatakan, jangan engkau marah karena orang-orang berbuat jahat. Jangan iri. Nah, dalam ayat 3-4 kita diingatkan untuk tidak percaya pada Tuhan dan berbuat baik. Kemudian pesan ketiga mengajarkan bahwa meskipun tampak seolah-olah menang, pada akhirnya kebaikan akan mendapatkan kemenangan yang sejati. Jadi ada pesannya di sini adalah ayat 3, jangan iri kepada orang jahat. Biarkan. Nah, kemudian mengingatkan kita untuk percaya pada Tuhan dan berbuat baik. Itu aja tugas kita, percaya pada Tuhan dan berbuat baik. Nah, yang ketiga mengajarkan bahwa meskipun tampak kelihatan seolah-olah mereka menang, hebat, jago semua, tapi ingat, pada akhirnya mereka akan mendapatkan konsekuensi daripada kejahatannya. Nah, tetapi kebaikan akan mendapat kemenangan. Maka dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Artinya kalau tidak lemah, contohlah seperti Daud. Apa role model dari Daud? Kemurahan dan kebajikan belaka mengikuti diri saya seumur hidup. Jadi kebajikan dan kemurahan seumur hidup, bermurah hati dan berbuat bijak, itu seumur hidupnya. Nah, kemudian dikotel lagi, saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Mana itu rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah hati kita, jiwa kita, dan kekuatan kita. Itulah rumah Tuhan. Jadi dia mengatakan berada di rumah Tuhan sepanjang masa, karena dirinya itu dinyatakan sebagai rumah Tuhan. Semoga firman hari ini bisa memberikan wawasan kepada kita dan selalu care pada firman Tuhan dan tidak iri kepada orang jahat, walaupun mereka kita lihat senang dan menang, tapi jangan iri. Konsekuensinya ada, karena kita, tujuan akhir hidup kita adalah life after life, the news of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru. Pemimpinnya adalah Yesus, kota Sion. Yesus memimpin selama-lamanya di sana. Amin. Tuhan memberkati kita semua.